أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di hari yang insya Allah penuh dengan nikmat, kembali lagi saya Ali Zainal menemani pemirsa di rumah di dalam Cahaya Hati Indonesia. Cahaya Hati Indonesia pada kesempatan kali ini kita siarkan dari studio iNews B2 MNC Tower, Kebon Sirih, Menteng, Jakarta. Bagaimana kabarnya pemirsa di rumah? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan terjaga keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan kali ini muhasabah dalam menghadapi masalah. Insya Allah nanti kita akan bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada bersama kita Kiai Haji Fikri Haikal, Al Ustadz Abi Maki, Al Habib Muhammad Syahab, dan ada juga bersama kita Profesor Muhammad Ali Aziz. Masya Allah ya. Terima kasih juga untuk Korea kita Nadia Hawashi. Dan nanti akan ada segmen tanya jawab untuk pemirsa di rumah yang punya pertanyaan, boleh kirimkan pertanyaan Anda lewat Instagram kita di @cahayahati_inews. Nanti insya Allah akan dipimpin oleh rekan saya Said Bajuri. Baik. Kalau ngomongin masalah muhasabah ini Masya Allah ya luas sekali pemahamannya. Namun sedikit kita agak kerucutkan, memang kadang-kadang pada saat kita meminta sesuatu, pada saat kita dapatkan lalu kita lupa diri. Nah pada saat lupa diri kadang-kadang kita nggak introspeksi diri tapi nyalahkan orang lain atau mencari kambing hitam. Masya Allah ya. Dan Alhamdulillah saat ini sudah bersama kita guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Profesor Muhammad Ali Aziz. Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Prof. Sangat sehat. Alhamdulillah. Dan bersama kita juga guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Kiai Haji Fikri Haikal. Kiai sehat Kiai? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, alih ke Profesor Ali dulu nih. Ya. Baik, menyikapi tentang tema kita muhasabah ini mungkin seperti apa nih Prof? Ya, muhasabah itu artinya kan menghitung-hitung toh. Sebenarnya kalau kita mengikuti sunnah Rasulullah, setiap hari kita muhasabah. Satu, kita berkumur saja, itu muhasabah. Berkumur, sejauh mana kita mensyukuri mulut ini. Ya, ada orang yang 3 bulan tidak bisa makan sama sekali, harus diinfus toh. Yang kedua, sejauh mana apa yang sudah bisa kita kendalikan dari mulut ini. Banyak orang-orang masuk penjara gara-gara mulut toh. Ya toh. Banyak orang perceraian, rumah tangganya tidak bagus karena mulutnya. Karena di rumah tangganya ini enggak muhasabah. Apa itu?
Karena dia suruh ngomong terus, kalau istrinya ngomong dipotong. Dia hanya pandai bicara tapi tidak pandai mendengar. Memang sudah banyak training untuk menjadi the best speaker itu. Banyak training untuk menjadi pembicara yang bagus, tapi belum ada training menjadi pendengar yang bagus. Maka kita berarti muhasabah lewat telinga. Kita mengusap telinga ini muhasabah. Apakah kita sudah mau mendengar? Banyak masalah hidup itu bermula dari kita tidak bisa menjadi pendengar yang baik. Nah itulah antara lain. Yang kedua juga kita diajarkan. Ada istighfar, itu ada istighfar. Ada astagfirullahaladzim. Tapi ada Pak Kiai itu sayyidul istighfar. Istighfar dosis tinggi lah begitu. Itu ada introspeksi juga. Abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidzambi. Wahai Allah, kami ini sudah engkau hujani dengan nikmatmu, rahmatmu, tapi saya sendiri jujur, saya juga membungkus diri saya ini dengan dosa. Abu ulaka binikmatika alayya wa abu bidzambi. Nah itu kan muhasabah. Jadi konteksnya tetap tiap hari ini harus bermuhasabah sehingga kita bisa naik grade ya. Iya toh. Sekarang Allahu Akbar. Contoh sederhana. Allah Maha Besar. Benarkah Allah Maha Besar? Wong kita ini selalu duit Maha Besar. Iya toh. Benarkah kita Allahu Akbar? Benarkah kita menunduk, rukuk? Rukuk kalau hanya fisik tidak rukuk. Rukuk itu sebenarnya adalah menyerahkan kepala untuk dipenggal Allah. Artinya menyerahkan kematian. Nah mengapa orang takut kematian? Ya karena dia rukuknya nggak benar. Waktu rukuk itu tidak menyerahkan kepala gitu. Jadi harusnya rukuk fisik bukan rukuk hati. Iyalah begitu. Tiap hari kita. Masya Allah ya, artinya memang semua punya filosofi. Iya. Dari mulai ibadah kita, dari mulai wudhu kita. Saya sering mendengarkan ceramahnya Pak Kiai ini, yaitu innalillah wa inna ilaihi rajiun. Gitu? Innalillah, kita itu milik siapa? Allah. Orang stres karena tidak bisa menafsirkan innalillah. Sungguh milik Allah lah segala sesuatu, benar enggak? Benar toh? Ya. Tangan kita milik siapa? Allah. Milik Allah toh? Nah oke, kalau milik Allah berarti kalau sakit jangan susah, mungkin bukan milikmu. Betul toh? Saya selalu pengajian mengatakan, mana yang punya tangan? Saya Pak. Kapan kamu beli? Mana sertifikatmu? Oke ya. Jadi kalau Anda bisa mengatakan ini mobil saya nggak bisa menunjukkan sertifikatnya, berarti bukan milik Anda. Anda bilang, Pak saya sedih Pak, jantung saya harus dioperasi Pak. Jantung saya, kapan kamu beli? Nah itu innalillah saja bisa introspeksi, ini bisa menjadi, kalau orang bisa menafsirkan innalillah introspeksi ini milik saya. Ini uang bukan milik saya, dititipkan Allah kepada kita. Ya tahu itu. Jadi kalau itu pinjam juga mana akta pinjam. Oke. Wa inna ilaihi rajiun, dan sehebat-hebat kamu akan kembali kepada Allah. Ya kan. Walaupun kita minta ya Allah berikan umur panjang, tapi dunia ini rusak kalau seluruh permintaan itu dipenuhi oleh Allah. Iya toh? Orang minta umur panjang, semua orang diberi umur 3.000 tahun. Kacau toh? Maka Allah selalu memberi Anda sesuatu yang Anda minta, atau kadang-kadang Allah tidak memberi sesuatu yang Anda minta tetapi diganti oleh Allah, dan Allah juga memberi kita itu sesuatu yang kadang-kadang tidak kita minta tapi Allah memberi. Contoh ini ya Bang Ali ini, saya minum atau saya makan, pernahkah kita berdoa, ya Allah makanan ini nanti sampahnya tolong dikeluarkan ya Allah? Enggak pernah toh? Iya benar. Tapi tanpa doa itu pun ya toh Allah bekerja. Maka selalu saya katakan, jadilah seperti Allah yang tidak berteriak tentang apa yang kita lakukan. Allah ini hari ini jam ini bekerja untuk menumbuhkan apel ya sampai rasa manis dan tidak berbicara apapun. Langsung disuguhkan. Kita ini Pak Kiai belum apa-apa itu apa? Teriak-teriak melulu. Tapi hasilnya mana? Ya toh? Maka di dalam Al-Quran itu liyakulu min thamarihi wa ma amilat wa aydihim. Makanlah kamu dari karya Allah
yang kamu sebenarnya tidak melakukan karya di dalam hal itu. Allahu Akbar. Itulah muhasabah antara lain. Masya Allah, itu dalam banget ya. Jadi istilahnya kalau misalnya kita mau bermuhasabah, maka kita akan semakin menunduk, semakin menunduk. Insya Allah, tawadu. Aduh ya. Suami harus muhasabah. Apakah dia menjadi suami yang baik? Istri muhasabah, anaknya muhasabah. Kalau masing-masing muhasabah, insya Allah keluarga itu bahagia. Masya Allah. Gitu Pak Kiai ya? Baik, terima kasih Kiai. Dan kita ke Kiai Haji Fikri Haikal nih mungkin bisa menambahkan sedikit tentang pemahaman nih. Bismillah walhamdulillah salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pemirsa, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, muhasabah adalah evaluasi diri. Menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan dalam hidup dan kehidupan ini. Muhasabah adalah sarana untuk menggapai kebahagiaan dalam mengarungi bahtera kehidupan. Dalam mengarungi kehidupan sesungguhnya Allah sudah memberikan tuntunan yang sangat tepat dan benar. Kita makhluk yang bernama manusia dituntut untuk memahaminya dengan cara yang benar pula. Sebab pemahaman yang salah merupakan anak tangga pertama yang pada akhirnya akan beruntun kesalahan-kesalahan berikutnya. Satu misal, ada orang berkata, apa sih hidup ini? Untuk apa sih kita hidup? Dan kemana kita selesai hidup di alam dunia ini? Pertanyaan yang sangat mendasar. Tapi kalau salah memahaminya, maka akan berakibat fatal dalam menjalani dan mengarungi kehidupan. Karena itu konsep dalam Islam, muhasabah adalah tujuannya proses perjalanan manusia yang begitu panjang sampai kepada titik akhir bahagia atau celaka. Tinggal dua pilihan saja, mau jadi manusia yang bahagia atau mau jadi manusia yang celaka. Dengan flashback, dengan muhasabah, evaluasi diri, menghitung-hitung perbuatan kita, tentu yang salah akan kita benarkan. Ini hasil muhasabah. Sebagaimana itu yang tadi Profesor sampaikan. Yang salah kita tentu membenarkan, berusaha untuk proses pembenarannya, pelurusan, kemudian yang kurang tentu harus diperbaiki dan diperbanyak. Inilah hasil muhasabah. Karena di ujungnya agama mengatakan bahwa cuma dua pilihannya, bahagia atau celaka. Kalau mau jadi manusia yang bahagia, tuntunan agama Islam sudah tepat dan sangat betul. Karena itu memahaminya harus dengan cara yang benar pula. Misalnya, kaum hedonis, satu contoh. Mereka memaknai hidup adalah cuma untuk foya-foya dan senang-senang. Maka yang terjadi kemudian mengarungi bahtera kehidupan, arena dunia ini cuma arena bersenang-senang. Ketika salah memahaminya, maka akan menimbulkan runtutan salah dalam menjalani dan mengarungi kehidupan. Buat kita umat Islam, tuntunan Quran sudah sangat jelas. Bahwa di penghujung dari proses yang begini panjang, di penghujung nanti itu bahagia atau celaka. Kalau ingin bahagia, maka muhasabah, memperbaharui diri. Hasil muhasabah memang abstrak Bang Ali. Hasil muhasabah abstrak, tapi dia dapat dirasakan lewat ucapan, lewat perbuatan, lewat tindakan. Inilah orang-orang yang berhasil dalam muhasabahnya. Abstrak, tapi dia menyongsong hari esoknya penuh dengan harapan, penuh dengan semangat, dalam artian fastabiqul khairat, semangat dalam mengerjakan nilai-nilai kebaikan. Saya pikir gitu.
Masya Allah luar biasa ya. Jadi memang muhasabah ini nggak boleh berhenti ya. Ya, Jadi harus terus istiqomah terus. bermuhasabah. Orang-orang yang berhenti dalam muhasabah, orang-orang yang sudah keluar dari jalur, Keluar dari track lah. keluar dari track. Iya, jadi itu yang disampaikan oleh Pak Kiai tadi itu kan kalau ingin buah rambutan, ya tanamlah rambutan. Ingin surga ya sekarang. Itu. Lah, jangan sampai menanam ilalang tapi yang diharapkan rambutan. Masya Allah, dalam ya. Baik, memang ini artinya seperti apa kita saat ini tergantung kemarin kita bikin apa. Saya tambahkan Iya, silakan. sedikit. Ya. Orang yang berhasil muhasabah, dia akan meningkatkan nilai-nilai kebaikannya universal. Dia sudah tidak akan lagi memandang ras, dia sudah tidak akan lagi memandang suku, bahasa, bangsa, dan keyakinan. Karena konsepnya adalah orang yang berhasil muhasabah menganggap seluruh yang ada ini makhluk. Kalau kita tidak bisa bersaudara karena nilai keyakinan, maka kita bisa bersaudara dalam nilai-nilai kemanusiaan. Itulah orang yang bermuhasabah. Wallahu a'lam bishawab. Ya Allah luar biasa ya. Ini kalau misalnya benar-benar kita sikapi kalimat yang disampaikan oleh guru-guru kita dalam banget dan harus kita praktekkan pastinya ya. Dan karena memang hasilnya abstrak ini hanya bisa kita lihat setelah kita praktekkan dan ada perubahan nggak dalam diri kita. Nah mungkin sedikit lagi nih, kita masih ada waktu. Kiai, muhasabah ini kan harus diikuti dengan ilmu. Ya, kadang-kadang ada orang, "Anda pengen muhasabah, kumpul, Anda pengen muhasabah." Tapi muhasabah itu ilmunya gimana ya dapetinnya gitu. Ya. Enggak lah ini, jadi betul ini yang ditanyakan. Kadang-kadang acaranya muhasabah, tapi yang banyak itu konsumsinya. Acaranya itu makan-makan yang lama itu, bukan. Lalu yang banyak ceramah lagi. Muhasabah itu bukan ceramah. Muhasabah itu individu-individu. Mengapa orang iktikaf? Iktikaf itu artinya berhenti total. Mengisolasikan dirinya dalam masjid, kemudian berpikir, saya ini siapa? Kok minta dihormati terus? Ada juga ini yang perlu muhasabah Pak Kiai. Ada yang orang itu tidak ke masjid kalau tidak waktunya jadi imam. Oh iya, lah apa dia itu diciptakan tuh jadi imam terus toh? Ada orang yang tidak mau mendengarkan ceramah, maunya ceramah terus. Saya kira begitulah. Ini saya silakan tambahi. Muhasabah itu perenungan. Apa yang disampaikan Prof itu personal sifatnya. Dengan merenungi apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Mensyukuri nikmat dengan menggunakan nikmat itu sebagaimana maksud dari yang memberi nikmat itu sebuah perenungan. Artinya apa saja yang sudah diberikan oleh kita direnungi, itu cara salah satu mensyukuri. Kemudian digunakan untuk kebaikan. Bukan digunakan untuk cuma sekedar berfoya-foya, menghabiskan waktu dengan tidak berguna, apalagi sampai menimbulkan berbagai macam maksiat. Justru ini akan menimbulkan nantinya kufur nikmat, na'udzubillah min dzalik. Ya baik, artinya langkah-langkah dari muhasabah ini ya tadi ya salah satunya personal dan terus bersyukur, dan semakin bersyukur nikmat ditambah, kalau nggak bersyukur azab, mungkin seperti itu. Sederhana sebenarnya. Kalau kita istighfar, sebenarnya itu langkah-langkah Awal ya. ya. Jadi langkah untuk introspeksi itu apa? Muhasabah. Ya sudah istighfar, tapi tolong di breakdown. Astaghfirullahaladzim. Maka itu dipanjangkan. Maafkanlah aku ya Allah, aku belum menjadi ayah yang baik. Loh gitu loh. Jadi itu more spesifik, semakin di breakdown, dipecah gitu loh. Ampunilah saya ya Allah, saya sering ceramah, tetapi saya sering kali belum bisa melakukan apa yang saya ceramahkan. Itu namanya muhasabah. Jadi kalau kita istighfar Pak Kiai ya, menurut saya begitu. Lalu kita bisa membreakdown, bisa mendetailkan apa yang menyangkut kita. Saya ya Allah, wahai Allah, saya sudah bekerja tiap hari, tapi kadang-kadang saya kok tidak merasa puas dengan pemberianmu. Nah, itu namanya astaghfirullahaladzim. Itu muhasabah sebenarnya. Kalau kita bisa membuat perincian yang lebih detail tentang isi istighfar itu.
Ya kan gitu toh. Sebagai istri, sebagai anak dan seterusnya, istighfar itu supaya bisa mempunyai kekuatan yang besar, maka ampunilah saya, kemudian ditambahi kira-kira kekurangan-kekurangan kita. Itu. Mengakui saja, mau mengakui kekurangan, itu sudah hebat loh. Iya, iya sudah. Mengakui saja itu sudah bagus. Apalagi mengakui, minta ampun, kemudian bertekad, saya harus berubah. Saya pernah menulis, jangan hanya aktif ke masjid, tapi imanmu tetap jadi mayit. Apa sebab? Sebab setiap kita masuk masjid sebetulnya itu harus ada perubahan. Masya Allah, luar biasa. Ada yang mau ditambahkan, Kiai? Iya, sebagaimana tadi saya katakan, saya menyambung dari Prof bahwa muhasabah dimulai dari personal, memang di situ. Iya. Merenungi apa yang sudah diberikan oleh Allah lalu digunakan juga dalam menebarkan nilai-nilai kebaikan. Misalnya tadi yang Prof sampaikan, kita dianugerahkan tangan. Mengakui kesalahan tangan kita itu muhasabah. Ke depan digunakan tangan itu untuk nilai-nilai kebaikan. Jangan cuman, nah yang Prof bilang tadi, mulut doang. Alhamdulillah saya dianugerahkan tangan, tapi buat nempeleng orang. Ini juga, ini namanya nggak muhasabah. Untuk hoax, untuk bikin statement yang sifat media sosial yang sifatnya malah justru bikin resah. Nah, muhasabah adalah cara kita mensyukuri kemudian menggunakan nikmat itu untuk lebih mendekatkan. Selain itu tadi yang terpenting, mengakui bahwa kita pernah berbuat salah dan ke depan jangan sampai mengulangi kesalahan itu lagi. Ya Allah, Masya Allah. Waduh sayang banget nih ya segmen ini harus kita akhiri ya. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dan sebegitu luasnya tentang muhasabah, mulai terbuka pemikiran kita tentang muhasabah ya. Dan kembali lagi Ali atas nama keluarga besar iNews TV ingin mengucapkan terima kasih kepada guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Profesor Muhammad Ali Aziz dari Surabaya ya Prof ya. Iya, terima kasih. Masya Allah, beliau adalah merupakan guru besar UIN Surabaya. Terima kasih. Terima kasih waktunya, mudah-mudahan bisa diundang kembali lagi, mampir lagi ke iNews TV. Mudah-mudahan umurnya panjang. Amin ya Rabbal Alamin. Kiai terima kasih juga untuk Kiai Fikri Haikal, jangan kemana-mana, nanti masih ada segmen pertanyaan dan closing ya. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia.